Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Laila Ika Darmayanti dengan NIM 190402007 dengan rekan saya Wandi Siswoyo dengan NIM 2104020004. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur kurikulum merdeka fase D. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kurikulum merdeka. Yang kedua, struktur kurikulum merdeka. Yang ketiga, mata pelajaran kurikulum merdeka SMP atau fase D. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Dan yang kelima, kesimpulan. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar sendiri merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka belajar SMP adalah kurikulum baru yang diterapkan pada jenjang pendidikan SMP dengan keberagaman pembelajaran intrakurikuler agar siswa dapat menyesuaikannya dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki. Lalu ada struktur kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar merupakan kurikulum yang mengedepankan keberagaman pembelajaran intrakurikuler secara struktur. Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum 2013. Perbedaan itu terletak pada tipe pembelajaran, pokok kebijakan, serta sistem pemilihan mata pelajaran. Yang pertama, tipe pembelajaran. Tipe pembelajaran pada kurikulum merdeka belajar dibagi menjadi tiga, yaitu pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler sebagai upaya penguatan profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Lalu yang kedua ada pokok kebijakan. Pokok kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mewujudkan kurikulum merdeka belajar meliputi penggantian USBN menjadi asesmen sekolah, penggantian UN menjadi AKM-SK, RPP lebih fleksibel, efektif, dan efisien, PPDB zonasi, serta fleksibilitas alokasi dana BOS. Yang ketiga, sistem pemilihan mata pelajaran. Menurut kurikulum merdeka belajar, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih sendiri kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakatnya. Lalu ada struktur kurikulum merdeka SMP, yaitu struktur kurikulum merdeka didasari tiga hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Salah satu perbedaan kurikulum merdeka belajar dengan kurikulum sebelumnya adalah struktur kurikulumnya dibagi, di mana pada kurikulum baru ini setiap jenjang pendidikan dibagi ke dalam beberapa fase. Prinsip pembangunan struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, prinsip struktur minimum. Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Lalu prinsip otonomi, yaitu kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Prinsip sederhana, yaitu perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah, perubahan, dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ada prinsip gotong royong, di mana pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum Merdeka SMP mengacu pada Kemendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemilihan pembelajaran. Bentuk kurikulum Merdeka Belajar SMP yang masuk
dalam fase D, seperti juga pada jenjang PAUD, SD, dan SMA, terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua pembelajaran kokurikuler. Baik, untuk selanjutnya itu tentang mata pelajaran kurikulum Merdeka SMP akan disampaikan oleh rekan saya padanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Wandi. Saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran kurikulum Merdeka SMP. Ada beberapa perubahan dalam struktur mata pelajaran kurikulum belajar SMP. Berikut beberapa perubahan tersebut. Yang pertama, mata pelajaran informatika adalah mata pelajaran wajib yang harus diikuti setiap siswa SMP kelas 7, 8, maupun 9. Yang kedua, mata pelajaran seni dan prakarya saling berintegrasi. Yang ketiga, sekolah menyediakan minimal satu jenis seni atau prakarya. Yang keempat, siswa SMP kelas 8 dan 9 harus memilih minimal satu jenis pelajaran seni atau prakarya. Sedangkan siswa kelas 7 dapat memilih minimal 2 jenis mata pelajaran seni atau prakarya. Yang kelima, untuk mata pelajaran yang muatan lokal, sekolah dapat mengembangkannya sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki siswa. Dan yang keenam, pengukuran hasil belajar siswa mengacu pada ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen formatif. Alokasi jam pelajaran. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum Merdeka dituliskan secara total dalam 1 tahun dan juga dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Jumlah jam mengajar atau jumlah total jam pelajaran tidak mengalami perubahan yang signifikan. Akan tetapi, jam pelajaran yang disingkat dengan JP untuk setiap mata pelajaran akan dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Alokasi jam pelajaran kelas 7 dan 8. Di sini terdapat mata pelajaran dengan alokasi intrakurikuler per tahun atau minggu dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun serta total JP per tahunnya. Untuk alokasi intrakurikuler per tahun totalnya sama dengan 1044 dengan atau 29 minggu. Kemudian ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun yang berjumlah 360. Lalu ada total jam pelajaran per tahun yang berjumlah 1404. Dengan keterangan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama yang dianut masing-masing untuk bintang 1. Untuk bintang 2, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis atau prakarya, seni atau prakarya, yang terdiri dari seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya. Peserta didik memilih 1 jenis seni atau prakarya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Untuk bintang 3, paling banyak 2 jam pelajaran per minggu, atau paling banyak 72 jam pelajaran per tahun. Untuk bintang 4, total jam pelajaran tidak termasuk muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya untuk alokasi jam pelajaran kelas 9. Kurang lebih sama dengan slide sebelumnya. Namun ada pengurangan pada alokasi intrakurikuler per tahun atau minggu dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya. Sehingga total jam pelajaran per tahunnya juga tidak sebanyak untuk kelas 7 dan 8.
Untuk alokasi intrakurikuler per tahun yaitu 928 dengan atau 29 minggu. Lalu ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya berjumlah 320, sedangkan total jam pelajaran per tahun berjumlah 1248. Dengan keterangan, untuk bintang 1 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Lalu bintang 2, satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni atau prakarya, yang merupakan seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya. Peserta didik memilih satu jenis seni atau prakarya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Lalu bintang 3, paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau paling banyak 64 jam pelajaran per tahun. Dan bintang 4, total jam pelajaran tidak termasuk muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum Merdeka Belajar SMP adalah kurikulum baru yang diterapkan pada jenjang pendidikan SMP dengan keberagaman pembelajaran intrakurikuler, agar siswa dapat menyesuaikannya dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki. Selain itu, kurikulum ini juga memberikan kebebasan pada guru dalam memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Secara struktur, kurikulum ini berbeda dengan kurikulum 2013. Perbedaan itu terletak pada tipe pembelajaran, pokok kebijakan, serta sistem pemilihan mata pelajaran. Struktur kurikulum di kurikulum Merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Beberapa prinsip pengembangan struktur kurikulum Merdeka yaitu struktur minimum, otonomi, sederhana, dan gotong royong. Bentuk kurikulum Merdeka Belajar SMP yaitu pembelajaran intrakurikuler atau mata pelajaran dan pembelajaran kokurikuler yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum Merdeka Belajar SMP dituliskan secara total dalam 1 tahun dan juga dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Untuk kelas 7 dan kelas 8, asumsi 1 tahun adalah 36 minggu dengan 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Sedangkan untuk kelas 9, asumsi 1 tahun adalah 32 minggu dengan 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun baik dari perkataan maupun tulisan, kami akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.